Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran biologi dengan tema tumbuh kembang makhluk hidup. Tumbuh kembang makhluk hidup, baik tumbuhan maupun hewan, merupakan proses yang sangat kompleks dan menakjubkan. Dari awal perkembangan hingga mencapai kematangan, setiap makhluk hidup mengalami berbagai tahapan pertumbuhan yang unik dan saling terkait. Memahami dinamika tumbuh kembang ini tidak hanya penting secara ilmiah, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk mengelola lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, untuk teman-teman, mari kita bersama-sama menyimak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama, di sini ada pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pada fase pertumbuhan dan perkembangan, ada beberapa tahapan yang akan dilalui. Yang pertama ada perkecambahan, yang kedua ada pertumbuhan vegetatif, dan yang terakhir ada reproduksi. Nah, teman-teman, pada fase perkecambahan, biji tumbuhan akan mengeluarkan radikula atau akar dan plumula atau tunas sebagai awal pertumbuhan. Tahap ini sangat penting untuk memastikan tumbuhan memperoleh nutrisi dan air yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pertumbuhan vegetatif. Setelah dialaminya perkecambahan, tumbuhan akan memasuki tahap pertumbuhan vegetatif, di mana akar, batang, dan daun berkembang pesat. Pada tahap ini, tumbuhan memfokuskan energinya pada pembentukan struktur dan organ untuk mendukung kehidupannya. Selanjutnya ada proses reproduksi. Tumbuhan akan memasuki tahap reproduksi, di mana bunga, buah, dan biji terbentuk. Ini adalah tahap penting untuk melestarikan spesies dan memastikan generasi berikutnya dapat tumbuh dan berkembang. Nah, teman-teman, tadi merupakan beberapa fase yang dialami dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ternyata fase-fase yang dialami lumayan kompleks ya. Mulai dari perkecambahan, yang bijinya tumbuh dan mengeluarkan radikula atau akar, dan plumula atau tunas, yang sebagai awal pertumbuhan. Tahap-tahapnya juga sangat penting. Itu dapat memastikan tumbuhan memperoleh nutrisi atau tidak, dan air yang dibutuhkan. Yang mana selanjutnya ada fase pertumbuhan vegetatif, yang mana akar, batang, dan daun itu berkembang pesat, teman-teman. Nah, pada tahap ini juga tumbuhan memfokuskan energinya pada pembentukan struktur dan organ untuk mendukung kehidupannya selanjutnya. Dan yang terakhir ada fase reproduksi, di mana tumbuhan akan memasuki tahap reproduksinya, di mana bunga, buah, dan biji itu terbentuk. Nah, pada fase ini sangat penting untuk melestarikan spesies dan memastikan generasi berikutnya dapat tumbuh dan berkembang atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada perkembangan pada hewan. Pada penjelasan sebelumnya mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan, kira-kira sama nggak ya teman-teman untuk perkembangan pada hewannya? Yuk kita simak sama-sama penjelasan berikut ini. Yang pertama di sini ada pertumbuhan dan perkembangan. Hewan mengalami perkembangan yang sangat beragam, mulai dari metamorfosis lengkap seperti kupu-kupu hingga pertumbuhan bertahap seperti mamalia. Setiap spesies memiliki pola perkembangan unik yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masing-masing. Yang kedua, di sini adaptasi lingkungan. Untuk bertahan hidup, hewan harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Ini mencangkup kemampuan untuk mencari makanan, bersarang, dan melindungi diri dari ancaman predator atau perubahan iklim. Adaptasi ini mempengaruhi siklus hidup dan perkembangan hewan. Yang terakhir di sini ada perilaku dan interaksi. Selama tumbuh kembang, hewan juga mengembangkan perilaku yang kompleks, seperti komunikasi, perburuan, dan reproduksi. Interaksi dengan sesama spesies maupun makhluk hidup lain juga memainkan peran penting dalam perkembangan mereka.
Nah, teman-teman, ternyata tumbuh kembang makhluk hidup, terutama pada hewan dan tumbuhan, memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Pada tumbuhan biasanya memiliki proses pertumbuhan yang lebih lambat dan lebih teratur, melalui pembelahan sel dan penambahan lapisan jaringan. Sementara itu, hewan biasanya mengalami perubahan yang lebih cepat dan terjadi dalam bentuk pertumbuhan tubuh yang lebih besar. Proses reproduksi juga berbeda. Dengan tumbuhan biasanya melakukan reproduksi secara seksual atau aseksual. Sementara pada hewan biasanya melakukan reproduksi secara seksual. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui tahapan atau proses tumbuh kembang yang dialami oleh tumbuhan dan hewan, ternyata di sini ada faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang juga loh. Di antaranya itu ada 1, genetik, yang kedua itu nutrisi, yang ketiga lingkungan, dan yang keempat itu interaksi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama ya. Oke, yang pertama di sini ada faktor genetik. Seperti yang teman-teman ketahui, faktor bawaan atau genetik sangat mempengaruhi karakteristik dan pola tumbuh kembang makhluk hidup. Informasi genetik menentukan sifat-sifat yang diwariskan dan generasi ke generasi. Yang kedua ada nutrisi. Ketersediaan nutrisi yang cukup seperti air, mineral, dan vitamin sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi tumbuhan maupun hewan. Sementara yang ketiga itu ada lingkungan. Faktor lingkungan di sini mencakup kondisi lingkungan, termasuk suhu, kelembapan, pencahayaan, dan kualitas udara dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang makhluk hidup secara signifikan. Adapun yang terakhir ada interaksi. Hubungan dan interaksi dengan makhluk hidup lain seperti persaingan, simbiosis, atau predator mangsa juga dapat mempengaruhi pola pertumbuhan dan perkembangan. Jadi teman-teman, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, selanjutnya di sini ada peran manusia dalam tumbuh kembang. Kira-kira peran apa saja ya yang dilakukan manusia dalam proses tumbuh kembang? Yang pertama di sini ada budidaya tumbuhan. Manusia memainkan peran penting dalam budidaya tumbuhan, mulai dari pemilihan bibit, pengaturan nutrisi, hingga pengendalian hama dan penyakit. Ini memungkinkan tumbuhan tumbuh dengan optimal untuk menghasilkan produk yang berguna bagi manusia. Selanjutnya di sini ada pemeliharaan hewan. Dalam pemeliharaan hewan, manusia bertanggung jawab untuk menyediakan pakan, tempat tinggal, dan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan hewan. Hal ini mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan hewan, baik untuk tujuan komersial maupun konservasi. Adapun yang ketiga, ada konservasi alam. Manusia juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem melalui upaya konservasi alam. Upaya ini melindungi habitat alami dan mencegah gangguan terhadap tumbuh kembang makhluk hidup di alam liar. Dan yang terakhir di sini ada penelitian dan inovasi. Melalui penelitian ilmiah dan inovasi teknologi, manusia harus memperdalam pemahaman tentang proses tumbuh kembang makhluk hidup. Hal ini membantu mengembangkan praktik-praktik terbaik untuk memaksimalkan pertumbuhan dan produktivitas. Nah, teman-teman, tidak dapat kita pungkiri bahwa peranan manusia dalam tumbuh kembang sangat penting. Masih banyak sekali peran positif manusia dalam proses tumbuh kembang makhluk hidup. Itu kembali kepada diri kita sendiri, apakah kita cinta akan lingkungan sekitar kita dan ekosistem. Bila kita sudah cinta kepada lingkungan sekitar dan ekosistem, tentunya kita melakukan peranan-peranan positif dalam tumbuh kembang makhluk hidup di sekitar kita. Selanjutnya di sini ada dampak tumbuh kembang pada ekosistem. Wah, ternyata tumbuh kembang juga ada dampak ya teman-teman, terutama pada ekosistem. Yang meliputi yang pertama ada rantai makanan, yang kedua ada keanekaragaman hayati, yang ketiga ada keseimbangan ekosistem, dan yang keempat ada keberlanjutan. Adapun pada rantai makanan, proses tumbuh kembang makhluk hidup sangat terkait dengan rantai makanan dalam ekosistem. Pertumbuhan dan perkembangan suatu spesies akan mempengaruhi kesediaan sumber daya bagi spesies lain. Sementara pada keanekaragaman hayati, keragaman pola tumbuh kembang makhluk hidup berkontribusi pada keanekaragaman hayati di suatu ekosistem. Ini memastikan keseimbangan dan
Resiliensi ekosistem terhadap gangguan. Pada keseimbangan ekosistem, tumbuh kembang makhluk hidup yang selaras dengan kondisi lingkungan akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Perubahan dalam pola tumbuh kembang dapat memicu ketidakseimbangan yang berdampak luas. Dan yang terakhir pada berkelanjutan, memahami dan mengelola tumbuh kembang makhluk hidup secara bijak dapat mendukung keberlanjutan ekosistem dan jangka panjang. Ini penting untuk menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelangsungan hidup bagi generasi mendatang. Jadi teman-teman, itu ada beberapa dampak tumbuh kembang pada ekosistem. Mulai dari rantai makanannya, terus meliputi keanekaragaman hayati, lalu ke keseimbangan ekosistem dan keberlanjutannya. Selanjutnya di sini ada ancaman dan tantangan. Ternyata tumbuh kembang pada makhluk hidup juga memiliki beberapa ancaman dan tantangan loh teman-teman. Yang pertama di sini meliputi perubahan iklim. Yang kedua ada fragmentasi habitat. Dan yang ketiga ada populasi dan kontaminasi. Pada perubahan iklim global seperti pemanasan, kekeringan, dan banjir dapat mengubah pola tumbuh kembang makhluk hidup secara signifikan dan mengancam keseimbangan ekosistem. Adapun pada fragmentasi habitat, kegiatan manusia seperti deforestasi, pembangunan, dan urbanisasi dapat memecah habitat alami, mengganggu siklus tumbuh kembang, dan mengurangi keanekaragaman hayati. Dan yang terakhir di sini ada polusi dan kontaminasi. Pencemaran lingkungan baik air, tanah maupun udara dapat meracuni dan merusak tumbuh kembang makhluk hidup serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu, teman-teman, kita sebagai manusia alangkah baiknya menjaga ekosistem dan lingkungan sekitar kita dari hal-hal yang negatif. Dan yang terakhir di sini ada menjaga keseimbangan. Bagaimana kita sebagai manusia menjaga keseimbangan ekosistem agar tumbuh kembang hewan dan tumbuhan di sekitar kita terjaga. Adapun beberapa upaya yang dapat kita lakukan di sini antara lain ada konservasi habitat, manajemen sumber daya, mitigasi perubahan iklim, dan yang terakhir ada pendidikan dan kesadaran. Konservasi habitat melindungi habitat alami untuk menjamin tumbuh kembang makhluk hidup secara alami. Mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Dan yang terakhir ada pendidikan kesadaran, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga tumbuh kembang makhluk hidup. Sangat penting kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga tumbuh kembang makhluk hidup di sekitar kita. Dengan langkah-langkah yang komprehensif ini, kita dapat menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan tumbuh kembang makhluk hidup, sehingga dapat memastikan kelestarian ekosistem dan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Oke teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan pada kesempatan video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ke depannya. Sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sekian dari saya Dimas Adriano, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.